Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghadiahkan daging kepala kambing yang telah dimasaknya untuk tetangganya. Rupanya tetangga tersebut ingat dan ingin mengamalkan surah Ali Imran ayat 92. Maka daging kepala kambing siap saji itu dihadiahkannya kepada tetangganya yang lain. Menariknya, masakan nikmat itu akhirnya berpindah sampai rumah ketujuh. Tanpa diketahui oleh tetangga-tetangganya itu, rumah ketujuh ini menganggap Umarlah yang mungkin lebih layak menerima masakan ini, tanpa tahu bahwa sajian itu awalnya berasal dari dapur Umar. Akhirnya, masakan kepala kambing itu kembali lagi kepada pemiliknya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di lain waktu, ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah bin Abi Jahal maju berperang seperti orang nekat. Melihat tindakan itu, Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan muslimin segera mengejar. "Wahai Ikrimah, kamu jangan bodoh. Kembali, kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin." Namun Ikrimah tidak memperdulikan peringatan tersebut. "Biarkan saja ya Khalid, biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku dulu memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak, sekali lagi tidak." Kemudian dia berteriak, "Siapakah yang berani mati bersamaku?" Beberapa orang segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjang ke depan, menghalau pasukan lawan yang terus maju. Meski korban berjatuhan, tentara muslim berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Pada akhir pertempuran, di bumi Yarmuk berjejer 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis kehausan. Al-Haris bin Hisham, Suhail ibnu Amr, dalam riwayat yang lain ada yang menyebut Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abi Jahal. Saat itu Al-Haris kehausan meminta air minum. Ketika air didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan yang sama. "Berikan dulu Ikrimah," kata Al-Haris. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Suhail menengok kepadanya. "Berikan dulu kepada Suhail bin Amr." Ketika air minum didekatkan ke mulut Suhail, dia telah meninggal. Orang yang memberikan air minum segera kembali ke hadapan Haris dan Ikrimah. Namun keduanya pun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi SAW seakan hendak mengatakan betapa seorang mukmin itu tidak mudah untuk menikmati sesuatu saat melihat saudaranya lebih membutuhkan. Ia tidak bersikap egois. Ia lebih senang memberi daripada meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ia merasa berkecukupan dengan nikmat Allah, lalu ia memberi kepada orang yang dianggap kurang menikmati daripada dirinya. Kaya dan miskin sesungguhnya lebih terletak pada hati seseorang. Ketika seseorang merasa dirinya kaya dan cukup, maka ia akan terdorong untuk berbagi. Sebaliknya, jika seseorang merasa miskin, maka ia akan berat untuk memberi. Karenanya, orang memberi tidak harus menunggu kaya secara materi. Tidak sedikit orang yang tidak kaya bahkan tergolong miskin justru mudah berbagi. Sebaliknya, orang yang kaya kadangkala malah berat untuk berbagi dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Salah satu pelajaran penting dari puasa Ramadan adalah seseorang didorong untuk banyak memberi. Empati berbagi itu bisa ditumbuhkan dari rasa lapar dan dahaga yang dialami orang yang berpuasa.